Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Eva di pelajaran matematika. Baru kemarin kita bertemu, sekarang kita bertemu lagi di pertemuan keempat. Ibu harapkan kalian tidak melupakan pertemuan kemarin ya anak-anak. Karena hari ini masih ada sangkut pautannya dengan materi yang kemarin. Baiklah anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang model matematika, namun ada baiknya sebelum belajar, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita masih belajar program linear. Dengan kompetensi dasar, menjelaskan pada titik 2, menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Dan pada titik 2, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu membuat model matematika soal yang berkaitan dengan program linear. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, Ibu akan mengulas sedikit pembahasan yang kemarin, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang seperti ini. Kemarin kalian sudah belajar bentuk-bentuk umum dalam model atau pertidaksamaan. Nah, sekarang bagaimana bila dalam soal pilihan ganda yang menuntut kita harus memilih daerah mana yang dimaksud ke dalam pertidaksamaan ini. Kita mulai pada 2x tambah y kurang dari sama dengan 24. Itu kita tentukan kira-kira garisnya yang mana. Nah, di sini kalau kalian lihat ini garisnya 1, 2, dan 3. Ini terlebih dahulu kita misalkan x sama dengan 0. Maka y-nya kalau x sama dengan 0 dikalikan 2 yaitu 0, maka y-nya tersisa 24. Maka sudah jelas garisnya adalah yang ini. Ketika kita tarik ternyata dia ke 12. Coba kita cek betul tidak. Sekarang kalau y-nya 0. Berarti x-nya adalah 24-nya dibagi 2. Jadi berapa? 12. Iya betul. Ternyata betul arsirannya begini. Kita lihat arsirannya. Arsirannya adalah kurang dari sama dengan. Ada yang masih ingat? Kurang dari sama dengan itu kalau dari titik 0 bagaimana? Apakah dia akan mendekati 0 atau menjauhi 0, akan ke dalam atau keluar? Atau ke atas atau ke bawah? Nah, bila melihat definisi kemarin, apabila kurang dari itu adalah ke dalam atau mendekati 0. Namun, dalam permasalahan seperti ini, kita harus mencari daerah yang bersih agar memudahkan kita dalam menentukan himpunan penyelesaiannya. Kita lihat, ini kemarin kurang dari, maka kalau dibalik jadi lebih dari, maka dia posisinya ke atas. Kita ini dulu ya, ganti warna biar jelas. Nah, ini adalah pada titik 2x tambah y kurang dari sama dengan 24. Sementara untuk x tambah 2y lebih dari 12, kira-kira gambarnya yang mana atau garisnya yang mana? Nah, kita masukin lagi. X-nya 0. Berarti kalau x-nya 0, y-nya ada yang tahu berapa? Ya, tinggal 12 dibagi 2 berapa?
6. Oh, Y-nya 6, maka titiknya adalah yang ini. Ya, titiknya yang ini. Lalu kemana menujunya? Ke sini 12. Ya, sudah otomatis karena tidak ada lagi bilangan lain ya. Arsirannya tinggal tarik ke sini. Lalu arsirannya. Arsirannya lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan harusnya dia menjauhi 0. Namun karena kita melihat yang bersih, kita ambillah yang mendekati 0. Jadi dia kebalikannya. Nah, untuk yang satu lagi, X min Y lebih dari sama dengan negatif 2. Yo, coba kalau X-nya 0. Berarti Y-nya berapa? Y-nya adalah negatif 2 dibagi negatif 1, yaitu 2. Jadi benar titiknya di sini. Nah, sekarang bagaimana arsirannya? Arsirannya karena posisinya pengurangan dan ininya juga negatif, maka kita misalkan 0. Kita kasih 0 kurangi 0 lebih dari sama dengan negatif 2. Coba 0 betul nggak hasilnya lebih dari negatif 2? Salah kan ya? Nah, betul? Salah? Iya, benar. 0 itu lebih dari negatif 2. Maka bila benar, arsirannya harus mendekati ke 0. Tapi karena kita mencari daerah yang bersih, maka kita harus balik arsirannya ke atas. Nah, coba sudah terlihatkah? Mana sih daerah yang bersih? Daerah yang bersih itu apa? Daerah bersih adalah daerah yang tidak terkena arsiran. Ini ada arsiran nih. Di sini apa lagi? Di sini apa lagi? Ini ada, ini ada. Nah, ternyata di sini yang tidak memiliki arsiran, maka dialah daerah penyelesaiannya. Berarti jawabannya nomor 3. Baik. Anak-anak, apakah sudah mengerti? Oke. Jika belum, silakan ditanyakan. Ini latihan soal satunya. Nah, ada 2 soal. Silakan ditulis dulu di kertas soal atau boleh dulu perhatikan materi yang kedua, yaitu tentang model matematika. Dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dipungkiri kalau kita terlalu banyak masalah, ya masalah-masalah nyata. Nah, untuk menemukan solusinya, ternyata itu harus dibuat dulu ke dalam model matematika. Baru kita selesaikan dan ketemulah solusinya. Maka model matematika adalah suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Masalah-masalah yang hendak diselesaikan dengan program linier terlebih dahulu diterjemahkan menjadi model matematika atau dalam bentuk variabel X dan Y. Kita lihat contoh soalnya. Seorang siswa dapat memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat sebagai berikut. Nilai matematika lebih dari 6. Ya. Oke. Perhatikan dulu. Nah, nilai matematika lebih dari 6. Kata-kata lebih dari kita ganti oleh X lebih dari 6. Jadi matematikanya kita misalkan sebagai X. Nilai fisika minimal 7. Nilai fisika dibuatkan sebagai Y. Maka nilai fisika minimal 6 kita tulis menjadi X atau Y lebih dari sama dengan 7. Sedangkan untuk yang ketiga, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari. Arti tidak boleh berarti dia harus lebih dari. Di sini jumlah berarti ditambah dengan X, Y-nya anggota bilangan real. Untuk yang kedua,
Di sini ada seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Rumah yang akan dibangun terdiri dari dua tipe RS dan RSS. Luas tanah tipe RS 100 meter persegi dan luas tanah tipe RSS 80 meter persegi. Nah, sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 4 orang dan sebuah rumah tipe RSS dikerjakan oleh 3 orang. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia adalah 450 orang. Rumah itu akan dijual dengan keuntungan 1 juta untuk 1 unit RS dan 750.000 untuk 1 unit RSS. Buat model matematika dan tulis labanya dalam X dan Y. Nah, di sini kita misalkan dulu. Misalkan di sini kita punya tipe RS dan RSS. Berarti RS-nya itu X, RSS-nya itu Y. Maka kita lihat yang pena merah. Di sini ada 10.000 meter persegi, 100 meter persegi, dan 80 meter persegi. Kalau kita rubah ke dalam model matematikanya menjadi 100x ditambah 80y kurang dari sama dengan 10.000. Untuk menyederhanakannya semuanya dibagi 20. Maka jadilah 5x tambah 4y kurang dari sama dengan 500. Yang kedua, perhatikan yang pena berwarna ungu. Tipe RS 5 orang, tipe RSS 3 orang, dan semuanya ada 450 orang. Maka ditulis 5x tambah 3y kurang dari sama dengan 450. Mohon diperhatikan dalam soal cerita, perlu diketahui soal cerita itu termasuk ke dalam kehidupan nyata. Maka oleh karena itu tidak boleh bernilai negatif. Oleh karena itu selalu ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Apapun itu bentuk soal ceritanya. Ini model matematikanya sudah selesai dari 1 sampai 4. Karena ada pertanyaan tambahan, tulis laba dalam X dan Y, maka labanya 1 juta X ditambah 750.000 Y, itu kita jadikan sebagai fungsi objektif X, Y sama dengan 1 juta X ditambah 750 Y. Baik anak-anak, adakah yang ditanyakan untuk materi model matematika pada siang hari ini? Jika tidak, maka pembelajaran kita selesai. Namun untuk mengevaluasi apa yang saya sampaikan, kalian silakan kerjakan latihan di buku matematika, lalu seperti biasa upload di kelas Google Classroom masing-masing ya. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal pertemuan. Bila tidak ada yang ditanyakan, Ibu sudahi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa ya, like dan komennya.